dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Sulistiati Sofina STH. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 63 ayat 2 sampai 3 adalah nats pembimbing kita. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai juga.
Marilah kita berdoa kepada Allah. Terpujilah Engkau, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami bersyukur atas keselamatan dan berkat-Mu yang selalu memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur atas ibadah hari ini yang dilakukan di rumah-rumah dan di gereja-gereja, walau dalam kondisi sangat terbatas. Kami juga percaya bahwa Engkau Allah Bapa yang akan melindungi dan memampukan kami melewati kondisi yang serba sulit dan terbatas ini. Kami mengaku bahwa dalam perjalanan hidup kami masih saja kami menyakiti hati Tuhan dan sesama. Kami masih saja tidak taat pada kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, baharuilah hidup kami, agar iman kami terus bertumbuh dan dimampukan membangun hidup yang taat pada kehendak Tuhan. Sehingga dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami terus memancarkan kasih dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bimbinglah kami, ya Roh Kudus, dengan hikmat-Mu, agar firman-Mu pada saat ini kami boleh pahami dan lakukan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri untuk menyambut firman
firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 yang menyatakan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Oma, opa, opung, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus. Tanggal 2 Desember adalah Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sejak tahun 1986. Konvensi Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Pelacuran Orang Lain telah disetujui oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 2 Desember 1949. Selain itu, dengan resolusi 57-195 tanggal 18 Desember 2002, PBB mengumumkan tahun 2004 sebagai Tahun Internasional untuk memperingati perjuangan melawan perbudakan dan penghapusannya. Bagi PBB, perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Karena itu, PBB memiliki tujuan dunia untuk memberantas pekerja paksa dan perbudakan pada tahun 2030. Di Indonesia, di negara kita, pelaku praktek perbudakan dapat dipidanakan secara hukum sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pasalnya yang kedua. Namun sayangnya praktek perbudakan dan perdagangan manusia masih terjadi sampai hari ini.
termasuk di negara kita, baik secara tradisional maupun secara modern. Praktek perbudakan adalah hal yang biasa dalam kehidupan sosial masyarakat di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Yang menjadi budak biasanya adalah orang-orang asing karena kalah perang, sehingga mereka ditangkap atau menjadi tawanan dalam peperangan. Orang Israel juga bisa menjadi budak di rumah saudara sebangsanya karena dia miskin atau tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, atau dia lahir di dalam keluarga budak. Di masa itu para budak dipandang sebagai barang atau milik tuannya. Mereka tidak dianggap sebagai manusia. Mereka kehilangan kemerdekaan dan atau kebebasannya. Mereka kehilangan hak-hak hidupnya. Karena hidupnya adalah milik tuannya. Mereka direndahkan dan dihina, dipekerjakan tanpa peri kemanusiaan. Oleh karena itu, para budak merupakan kelompok yang rentan, yang rapuh, yang mudah sekali mengalami eksploitasi dan kekerasan. Karena itu Tuhan memberikan peraturan tentang memperlakukan budak secara manusiawi sesuai hukum Tuhan, seperti yang kita baca dalam pembacaan Alkitab tadi. Orang Israel tidak boleh memperbudak saudara sebangsanya lebih dari 6 tahun. Budak yang sudah bekerja selama 6 tahun harus dibebaskan sebagai orang merdeka tanpa membayar utangnya atau tebusan apapun. Namun jika budak laki-laki itu memiliki istri yang biasanya diberikan oleh tuannya kepadanya dan melahirkan anak-anak, maka istri dan anak-anaknya itu menjadi milik tuannya, dan budak laki-laki itu dibebaskan sendirian saja. Itu kebiasaan pada masa itu bahwa istri dan anak-anak yang lahir adalah milik sang tuan. Kejadian 17 ayat 12 sampai 17 dan ayat 21, Imamat 22 ayat 11 dan Yeremia 2 ayat 14. Namun jika budak laki-laki itu memilih atau memutuskan untuk tinggal di rumah tuannya bersama dengan istri dan anak-anaknya karena dia cinta kepada tuannya dan juga istri dan anak-anaknya, karena dia mau tetap mengabdi kepada tuannya, maka budak itu dibawa ke hadapan Allah. Dia harus berdiri di pintu atau di tiang pintu rumah tuannya sebagai tanda keinginannya untuk menjadi anggota keluarga tuannya yang tetap. Budak itu juga ditusuk telinganya sebagai tanda ketaatan dan komitmennya mengabdi seumur hidupnya kepada tuannya. Telinga yang dilubangi adalah tanda ketaatan atau komitmen seumur hidup sang budak kepada tuannya. Orang mendengar dengan telinga, sehingga telinga dianggap sebagai simbol ketaatan. Mengapa umat Israel harus memperlakukan saudara sebangsanya yang menjadi budak secara manusiawi dan memberikan kemerdekaan atau kebebasan sesuai dengan perintah Tuhan? Karena mereka juga dahulu adalah budak di Mesir. Ulangan 15 ayat 15 menyatakan, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu hari ini. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di usia 75 tahun kemerdekaan Indonesia, sayangnya
praktek perbudakan masih terjadi di negara kita ini. Dan ini terjadi dalam berbagai bentuk dan di berbagai bidang kehidupan, perkebunan, perikanan, dan rumah tangga. Misalnya perdagangan manusia yang berkedok tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan di Indonesia maupun di luar negeri, di rumah-rumah, di perusahaan-perusahaan. Juga anak-anak dan orang-orang dewasa yang bekerja di kapal-kapal ikan dengan upah, jam kerja, dan fasilitas yang sangat buruk dan tidak manusiawi. Ada yang dijadikan pengemis, ada yang dijadikan pekerja seks komersil, dan sebagainya. Praktek perbudakan ini tidak hanya mengakibatkan eksploitasi dan kekerasan terhadap sesama manusia, namun juga mengakibatkan kematian. Kita dapat melihat dan membaca beritanya di televisi, di media-media online. Pada bulan Juni yang lalu kita dikejutkan oleh berita tentang ABK atau anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal ikan dan berbendera Cina. Kemudian ada ABK yang jenazahnya dilarung di laut. Destructive Fishing Watch DFW Indonesia mencatat sejak 22 November 2019 sampai dengan 19 Juli 2020 sudah ada 11 ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan berbendera Cina yang meninggal dan 2 hilang. DFW juga menyatakan bahwa di situ ada indikasi kasus perdagangan dan penyelundupan manusia. Bulan Oktober tahun lalu, Polri menggagalkan rencana perdagangan 48 perempuan ke Arab Saudi dan ke Uni Emirat Arab. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan bahwa 70% kasus perdagangan orang di Indonesia adalah perempuan dan anak. Di dalam berita atau media online bulan Agustus 2019. Belum lagi perdagangan orang berkedok perkawinan sebagai pengantin pesanan. Kita sangat sedih akan kenyataan-kenyataan seperti ini. Bagaimana bisa sesama manusia diperlakukan sedemikian buruk dan sangat tidak manusiawi. Dari firman Tuhan hari ini kita diingatkan, yang pertama, di mata Tuhan kita sama atau setara. Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 36 menyatakan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Galatia 3 ayatnya yang ke-28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan adalah Tuhan semua orang. Laki-laki atau perempuan, orang miskin atau orang kaya, bangsawan atau rakyat biasa, adalah sesama ciptaan Tuhan yang Tuhan pelihara, yang Tuhan lindungi dan Tuhan kasihi. Yang kedua,
menghargai kebebasan sesama manusia. Dalam ketaatan kepada Tuhan, kita mengasihi dan menghormati sesama dengan menghargai hak-hak asasi mereka dan hak-hak hidup mereka, termasuk kemerdekaan sesama kita. Memperlakukan mereka sebagai manusia yang memiliki harkat, martabat, kedudukan yang sama atau setara dengan kita. Memandang sesama sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi yang sama dengan kita. Yang ketiga, penderitaan atau kesulitan sesama manusia tidak boleh dimanfaatkan untuk mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok tertentu. Sesama manusia yang menderita dan mengalami kesulitan hidup, sebaliknya kita lindungi, kita tolong mereka yang lemah dalam penderitaan atau kesulitan. Bahkan kita juga berani membela, memperjuangkan hak-hak mereka akibat kekerasan, penganiayaan yang mereka alami. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Matius 22 ayat 39 kita diberi perintah yang sudah sangat kita hafal. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan 1 Yohanes 4 ayat 21 kembali menegaskan, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan dimerdekakan oleh Kristus Yesus, dalam Galatia 5 ayat 3, kita dipanggil untuk menggunakan kemerdekaan yang kita peroleh dengan benar, yaitu mau melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai 14 menyatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari mana kita mulai dan bagaimana kita melakukannya? Dari rumah, dari usaha kita, dari gereja. Jika ada sesama yang bekerja di rumah, di usaha kita, di gereja kita, berikanlah upah dan tetapkanlah jam kerja yang sesuai dengan standar peraturan ketenaga kerjaan di Indonesia. Misalnya, di dalam gereja, jangan karena alasan pelayanan, jangan dengan alasan pelayanan dan bekerja di gereja, maka kita memberi gaji yang sangat rendah kepada karyawan yang bekerja di gereja. Biasanya kita mengatakan begini, kan pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang mudah. Kalau mudah, kenapa Anda tidak mengerjakannya sendiri? Kenapa kita tidak melakukannya sendiri? Justru karena kita tidak bisa melakukannya, kita mempekerjakan orang. Dan oleh karena itu kita harus memberikan gaji atau upah yang manusiawi dan sesuai kepada mereka. Jangan lagi kita mengkotak-kotakkan manusia sebagai yang kaya atau miskin, bangsawan atau rakyat jelata, petinggi atau buruh. Pandanglah sesama manusia sebagai sesama yang setara, karena mereka memiliki hak, martabat, dan harkat yang sama dengan kita. Jangan lagi memandang hina dan rendah
mereka yang kurang beruntung, mereka yang lemah, mereka yang menderita, apalagi memanfaatkan dan menganiaya mereka. Mari menjadi orang Kristen yang mengasihi dan menghormati sesama sebagai tanda kasih kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Mari mempraktekkan kehidupan yang manusiawi berdasarkan kasih yang tulus dalam kehidupan bersama dengan sesama manusia. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari usaha kita. Kita mulai dari rumah kita. Kita mulai dari gereja kita. Semoga Roh Kudus menolong kita untuk mengasihi dan menghargai sesama manusia, serta menolong mereka yang lemah, seperti yang Tuhan inginkan dan Tuhan lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa selalu menopang kami dengan kasih setiamu. Firman Tuhan yang kami telah dengarkan hari ini, kiranya dapat kami lakukan untuk selalu peduli kepada yang lemah. Tuhan, pada saat ini kami mohon perlindungan-Mu Tuhan, karena kondisi pandemi COVID-19 ini semakin parah, angka yang positif semakin tinggi, yang mengakibatkan wilayah kami kembali memasuki zona merah. Dan oleh karena itu, tolong kami Tuhan, supaya kami sebagai masyarakat boleh melakukan protokol kesehatan secara disiplin,
sehingga kami dapat menjaga diri kami, menjaga keselamatan keluarga, dan menjaga keselamatan masyarakat. Tolong juga pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, dari yang tertinggi sampai terendah, pemerintah kami di Jawa Barat, Gubernur, Bupati Kabupaten Bandung, sehingga mereka boleh juga menolong masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan secara disiplin. Berkati kami juga sebagai gereja-gerejamu, agar kami tetap melakukan pelayanan di dalam pertolongan Tuhan. Berkati GPIB, Majelis Sinode, mupel-mupel yang ada, jemaat-jemaat GPIB, presbiter-presbiter, secara khusus GPIB Peniel Yuda Biogra, sehingga kami boleh melakukan pelayanan dengan penuh kerelaan dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh banyak orang, kiranya saudara-saudara kami mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Kiranya bantuan dari pemerintah, dari lembaga-lembaga agama dan masyarakat, para donatur dapat tersalurkan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Bahkan gerejamu, jemaat-jemaat GPIB terus mengambil bagian untuk menyatakan kepedulian kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh pelayanmu pada saat ini, presbiter yang bertugas, pemain musik, pemandu pujian, perekam video, dan juga pada suara. Kasih dan setia Tuhan senantiasa memelihara mereka dan keluarga. Kami mendoakan seluruh jemaatmu yang sedang beribadah pada saat ini di rumah mereka masing-masing, secara khusus di GPIB Peniel Yuda Biogra. Berkati mereka semua Tuhan, lindungi mereka Bapa, dan biarlah mereka juga tetap bisa melakukan protokol kesehatan. Dan di dalam kesulitan, Tuhan tetap menyatakan kuasa dan berkat-Mu buat jemaat-Mu sekalian, ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami mendoakan mereka yang berulang tahun dalam sepekan ini. Dian Mustika Solaulu, Jonathan HM Pangaribuan, Batsheba Abegalina Mangusong, ES Ginting, supaya hidup mereka senantiasa dipeliharakan oleh kasih dan berkat Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 15 yang menyatakan, dalam Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan Yesus memberkati kehidupan jemaat sekalian.
Sambil mempersiapkan persembahan, marilah kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 84 bait pertama. Inilah ungkapan syukurku. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan kebaikan-Mu yang terus-menerus memelihara kehidupan kami dalam menghadapi COVID-19 ini. Terima dan kuduskanlah ungkapan syukur kami ini agar dapat dikelola dan dimanfaatkan bagi kemuliaan Tuhan, serta jadikanlah hidup kami sebagai alat berkat untuk sesama. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Intisari Warta, Minggu 23 Agustus 2020. Jadwal ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu pada tanggal 30 Agustus 2020 di gedung gereja ditiadakan karena wilayah kita berada pada zona merah. Dengan demikian, ibadah dilakukan di rumah masing-masing secara virtual. Pemberitahuan tentang ibadah hari Minggu di gereja selanjutnya akan disampaikan melalui grup WhatsApp di sektor masing-masing. Ibadah Pelkat GP dan PKB. Ibadah Pelkat GP akan dilaksanakan pada hari Jumat 28 Agustus 2020 dan Pelkat PKB pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 di grup WhatsApp masing-masing Pelkat dengan menggunakan rekaman suara dari pelayan firman. Ucapan selamat. Majelis Jemaat GPIB Penil Yuda Wilbra Bandung mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun minggu ini. Diana Mustika Solaulu, Yonatan HM Pangaribuan, Patsiba AB Galina Mangsong, ES Ginting,
Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat berulang tahun pernikahan dari tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan 29 Agustus 2020. Kiranya Allah yang Maha Kasih memberikan sukacita dan berkat di tengah keluarga, pendidikan, dan karir. Warta jemaat lainnya dapat dilihat dalam grup WhatsApp sektor masing-masing. Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi, marilah berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera. Beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, seperti firman Tuhan yang telah kamu dengarkan hari ini. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terima berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam